sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat waktu sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid kita yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada malam hari ini izinkan saya sebagai pembawa acara membuka beberapa rangkaian acara. Yang pertama, marilah kita awali agenda malam kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Mutarom. Kepada Al-Ustaz Ahmad Mutarom, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال لا ينال
Selanjutnya sambutan dari Ketua Masjid Al-Muslimin yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Mariadi. Kepada Bapak Haji Ahmad Mariadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangatnya, kayaknya capek olahraga hari ini ya. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oren. Jadi ini adalah satu pilihan. Kita berbahagia dari 8 titik yang beliau bersafari di Kota Pekanbaru. Masjid Al-Muslimin salah satu, dan yang last terakhir ini. Ini adalah kebanggaan kita, keluar biasa kita. Hari ini sudah kecapean, mungkin mendengar atau melihat live streaming saja dari rumah masing-masing. Tetapi tentu berbeda kalau seandainya kita hadir, datang ke masjid kita ini, melihat langsung Ustadz Narlis menyampaikan kajiannya kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Riau Mengaji yang sudah membawa, menggiring Al-Ustadz ini sampai ke masjid kami ini. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama, tetapi akan dilanjutkan oleh ustadz-ustadz berikutnya untuk tingkat nasional. Kami haus dengan hal-hal yang seperti ini. Untuk itu ini sangat penting bagi kami menyemangati jemaah-jemaah Masjid Al-Muslimin kami ini. Mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang kami tetap diberikan kesempatan untuk bisa menerima seluruh ustadz yang disiapkan oleh komunitas Riau Mengaji. Ini adalah satu yang positif yang bisa kami terima, kita ambil. Mudah-mudahan ini menjadi nilai positif bagi kita semua. Mari kita ambil hikmah, mari kita ambil seluruh kajian yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dan amal baik bagi Ustaz kalau seandainya kita sudah semua mengamalkan dari yang beliau sampaikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kesempatan yang langka ini kita terima. Kita simak dengan baiknya kajian yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Demikian saja barangkali. Terima kasih Ustaz Narlis. Mudah-mudahan ini jerih payah ini akan membuatkan kami bisa menjadikan keluarga, diri kami pedoman untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari komunitas Riau Mengaji yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Firdaus. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Narlis Nazar, atau yang biasa kita kenal TV-TV sebagai Ustaz Oren. Memang serba oren semuanya Pak, mulai dari baju sampai jam tangan sekarang. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Seterusnya kepada Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Muslimin yang alhamdulillah kita diterima dengan baik untuk bisa bersafari dakwah di sini. Seterusnya kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kami dari komunitas Riau Mengaji, di dalamnya anak-anak muda Riau yang punya tujuan yang sama, sesuai dengan namanya, ingin membuat Riau ini benar-benar mengaji, mengembalikan maghrib-maghrib mengaji yang sudah lama hilang, yang semakin lama hilang di masjid, musola, bahkan di rumah-rumah udah hilang, Pak. Anak-anak lebih senang ke warnet daripada ke masjid mengaji. Jangankan ngaji, Al-Quran aja di rumah mungkin satu untuk bareng bersama. Dan faktanya, secara data, dari zaman Belanda sampai sekarang, itu Al-Quran yang tercetak cuma 52 juta eksemplar saja, Pak. 52 juta Al-Quran saja. Padahal di Indonesia ini penduduk Muslim itu jumlahnya lebih kurang 250 juta populasi. Jadi artinya lebih kurang 200 juta orang itu tidak punya Al-Quran. Itu data real. Mungkin di rumah kita ada 2-3, tapi di pelosok sana, dan itu di pelosok sana sangat rentan misionaris gitu, Pak. Dan kami sudah banyak menemukan itu, yang dulunya warganya 100% mayoritas itu Muslim, akhirnya tidak terbina, akhirnya jadi beralih mutar. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ini lebih kurang setahun yang lalu didirikan, Pak, 10.000 Al-Quran yang sudah cetak. 10.000 yang kedua ini Al-Qurannya alhamdulillah sudah ada di komunitas Riau Mengaji. Kantornya ada di Jalan Raja Wali Sakti. Bapak Ibu bisa cek di situ. Dan nanti Bapak Ibu yang butuh Al-Quran gratis bisa datang ke kantor kita. Saran cuma satu. Al-Quran itu digunakan secara rutin untuk mengaji. Siapapun itu, mau MDA, mau rumah tafis, silakan datang ke kantor kita. Satu, kita berkomitmen dengan Allah bahwa Al-Quran itu digunakan secara rutin untuk dibaca. Seperti itu, Pak. Nah, nanti setelah tausiah kita akan mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi, ambil bagian dalam program amal jariah wakaf 1 juta Al-Quran. Jadi dimohon nanti untuk Bapak Ibu setelah tausiah ikut juga nanti berpartisipasi untuk donasi wakaf Al-Quran. Nah, apa kegiatan komunitas Riau Mengaji lengkapnya Bapak Ibu bisa saksikan di video di depan Bapak Ibu semua. Silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim dimanapun berada, kami dari komunitas Riau Mengaji. Komunitas ini didirikan lebih kurang 1 tahun yang lalu. Di dalamnya ada anak-anak muda yang mempunyai satu tujuan dan keinginan yang sama, yaitu ingin menghadirkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin dengan Al-Quran. Kenapa langkah ini kami ambil, sahabat Muslim? Karena kami dan teman-teman melihat banyak sekali kegiatan maghrib mengaji itu yang sudah hilang dari masjid dan musola, baik masjid dan musola yang ada di kota ataupun yang ada di desa-desa. Dan di samping itu, langkah dan program ini bukan saja kami lakukan di kota-kota, tapi juga di daerah-daerah terisolir yang mungkin terbatas sekali banyak pihak untuk melakukan pembinaan di sana. Dan berkat dukungan dari para guru-guru kami dan ulama dan juga para donatur, alhamdulillah langkah-langkah yang kami rencanakan ini sudah membuahkan hasil. Sudah banyak sekali kegiatan maghrib mengaji yang sudah kita berkoordinasi dalam melakukan pembinaannya bersama para guru-guru ngaji, baik itu dalam menyebutkan Qur'annya dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kami akan hanya membagikan Al-Quran ini pada orang-orang atau kelompok belajar mengajar mengaji yang betul-betul Al-Quran ini dimanfaatkan dibaca setiap hari. Dan kami berencana gerakan ini bukan hanya saja di Riau, tapi akan ada di seluruh provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru kami yang sudah membantu dakwah kami ini dalam menjalankan gerakan wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, terkhusus buat Ayahanda Ki Haji Tengku Zulkarnain sebagai pembina dan penasihat. Kemudian ribuan terima kasih juga kami haturkan kepada para donatur dan kepada
selalu fokus dalam pembahagian kita puji Al-Quran, yaitu mengumpulkan dana, kemudian Al-Quran ini dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DSS. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berbicara dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Komunitas Riau mengaji. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap umat Islam di seluruh Riau khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penutup Ummul Qura, kami penutup Bergerak Dunia Literasi. Kami senang sekali dengan Riau mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Kota Pekanbaru telah hadir satu komunitas yang disebut komunitas Riau mengaji. Anak-anak muda kita telah tergerak hatinya untuk mengorbankan pikiran, perasaan, harta, dan waktu mereka untuk bagaimana Provinsi Riau khususnya seluruh Indonesia umumnya bisa mengaji, membaca Al-Quran dengan baik dan bisa mendapatkan mushaf Al-Quran. Komunitas Riau mengaji telah mencetak satu mushaf Al-Quran yang indah disebut mushaf Ummul Qura. Seperti ini bentuknya. Dimintakan partisipasi dari kita semua kaum muslimin di Indonesia untuk minimal kita mengirimkan dana kita satu mushaf untuk dibagikan kepada kaum muslimin dan juga terlebih khusus kepada komunitas-komunitas suku anak dalam. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, menghimbau kepada semua kita agar berpartisipasi mencetak satu mushaf Ummul Qura ini 100.000 rupiah sambil memberikan donasi untuk ngaji atau tunjangan dari guru-guru di wilayah terpencil yang mengajarkan Al-Quran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian profesikan dari komunitas Riau mengaji. Diharapkan nanti Bapak Ibu semua bisa hadir sampai acara terakhir donasi wakaf Al-Quran dan dimintakan partisipasinya. Dan selanjutnya kita akan masukkan acara tausiah oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bukan karena tinta, takkan kuubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir Ustaz orang di Masjid Al-Muslimin ini. 3 hari saya hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadam nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Al-muhtaramun, guru-guru saya alim ulama, cerdik pandai, sesepuh Masjid Al-Muslimin, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, ayah bunda, bapak ibu, hadirin dan hadirat wabil khusus DKM Masjid, pengurus Masjid Al-Muslimin beserta jajarannya, mudah-mudahan tetap kompak dan masjid ini kembali ramai. Amin ya rabbal alamin.
Dan wabil khusus lagi kepada sahabat-sahabat saya yang mengundang saya ke Pekanbaru, ini titik terakhir saya, besok balik saya ke Jakarta. Komunitas Riau Mengaji, luar biasa ini anak-anak Riau. Saya pun kaget melihat mereka ini, muda-muda, bujang-bujang lapuk, tapi memikirkan umat Riau. Karena mereka tahu Melayu, bumi lancang kuning ini adalah identik dengan Islam. Betul? Ya. Ini kebahagiaan bagi saya, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita, beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri, jujur pada pribadi kita. Mertua bisa kita kibuli, orang tua bisa kita bohongi, istri bisa kita dustai, anak-anak bisa kita tipu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita bisa menipunya. Makanya orang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, selamat hidupnya. Dan kita berdoa malam ini mudah-mudahan para pemimpin kita dari RT sampai presiden selalu ikut jejak Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan, orang kerdil suka bikin masalah. Orang bodoh suka membesar-besarkan masalah. Orang biasa suka membicarakan masalah, tapi orang kreatif cari peluang dari masalah. Nah, ini yang banyak di Pekanbaru sekarang, orang kreatif, Pak. Di Indonesia ini paling banyak orang kreatif. Orang sudah mau rujuk, cerai lagi gara-gara dia. Ini orang kreatif namanya, Pak. Yang ibu-ibu tonton pagi hari bangun tidur infotainment, itu kreatif tuh. Ya, teman saya ya, Al-Habsyi, teman saya Opik digorengnya, Agim dulu digorengnya juga, termasuk Arifin Ilham almarhum digorengnya. Nah, orang mau rujuk, cerai gara-gara dia. Dapat duit dia. Ini orang kreatif namanya, Pak. Cari peluang dari masalah orang. Ya, ini yang paling banyak. Orang besar dia bisa menyelesaikan masalah, tapi orang bijak bersyukur dengan adanya masalah. Yang lebih hebat siapa? Orang yang bertakwa. Semakin diangkat derajatnya oleh Allah ketika bertubi-tubi datang masalah kepadanya. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di Masjid Al-Muslim ini orang yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Orang yang mana? Minimal mudah-mudahan kita adalah orang besar yang bisa menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Betul nggak? Walaupun ada pemimpin kita nambah masalah terus dia. Nah, ini kurang ajar juga orang. Nah, nggak tahu siapa orang. Yang jelas intinya, pertanyaan yang kedua, masalah kita apa, Ustaz Oren? Nah, ini sebelumnya saya harus menyampaikan Bapak Ibu biar tidak ada dusta di antara kita. Saya dipanggil Ustaz Oren dari 2012, ya, dan tidak ada, demi Allah bersumpah saya di masjid ini tidak ada hubungan saya dengan partai. Ya Ustaz Oren, saya tidak ada hubungan dengan Jackmania, ya, walaupun di Jakarta saya sering diundang mereka juga, dan bahkan di Jakarta itu sekarang ada Jack Solawat, Pak. Jadi Jackmania itu sudah mulai sebelum main bola, Pak, sholat berjamaah, Pak. Nah, walaupun bertato deh, Pak. Jangan melihat zahir orang, Pak. Orang bertato Bapak sangka masuk neraka. Belum tentu, Pak. Di Jakarta itu saya membina preman-preman bertato, Pak. Ya, termasuk ini salah satunya adinda saya dari Sulaiman ini. Ini beliau di Bali. Metallica. Nah, lagunya takwa mana gitu kata Ramina. Ya. Apa istilah lagunya itu? Nah, tapi dengan wasilah sahabat-sahabat jamaah tabligh mereka kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Ya bunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Kantor pos orangnya Oren. Walaupun saya rutin kajian di sana di Jakarta ya. Dan saya tidak ada hubungan dengan Bank BNI. Saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Nah, pramugari Garuda hijau dan Oren, Pak. Saya pernah diundang ke Fak-Fak Papua Barat 3 kali naik pesawat.
Saya diundang oleh Fadlan Garamatan ke kampung halamannya. Ternyata Fadlan Garamatan ini, Ustaz Fadlan ini teman kecilnya Ali Mukhtar Ngabalin, sekampung dia, Pak. Ini cuma bertolak belakang satu. Ini orang nih, mudah-mudahan diberi hidayah yang satu. Ayo, global. Kita berdoa, jangan dibully dia. Kita doakan aja, mudah-mudahan dia setelah ini balik lagi ke jalan yang benar. Saya diundang ke sana, pesawat dari Jakarta ke Makassar. Saya masih ingat, dan saya nggak sempat melihat wajah pramugari ini. Ketika saya naik, karena saya pakai baju oranye waktu itu, baju kaos oranye, ya, topi saya oranye. Dia kenal saya, Ustadz Oranye. Iya, saya bilang. Kok tahu? Saya tinggal di Tangsel satu. Saya pernah dengar ngaji Ustaz. Oh gitu. Jadi pramugari ternyata juga dengar majelis taklim, Pak. Ya. Saya duduk ketika pesawat terbang. Saya istirahat, dibangunkan saya. Dia yang bangunkan, bukan yang lain. Ustaz bangun, Ustaz makan siang. Ya, makan saya, kasih makan. Saya nggak natap wajahnya, tinggi. Perasaan saya saat itu dia tinggi kayak mau Kusnedi. Ya, Sidul Zainab, Sidul dan sekolahannya. Ya, masih ingat saya, sepintas saya pun tidak melihat namanya. Turun saya di Makassar, dikejarnya saya, Pak. Ustaz, saya mau ngasih hadiah. Ternyata dia ngasih hadiah sorban, Pak, pasmina warna oranye. Alhamdulillah, saya ambil. Saya tidak menatap wajahnya. Saya turun, ganti pesawat ke Sorong. Di atas pesawat saya menyesal, Bapak Ibu. Yang saya sesali apa? Lupa minta nomor WA-nya. Ya, saya mau ngucapin terima kasih udah ngasih saya ya, sorban untuk ceramah. Nah, saya bawa hari ini. Ya. Dan demi Allah saya nggak ada hubungan dan sampai sekarang nggak pernah jumpa lagi dengan dia. Alhamdulillah. Dan saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan koruptor yang ditangkap KPK. Orang juga dia. Walaupun ada teman saya di sana kemarin sebentar, Romahur Muzi, Lutfi Ishak, ya, saya juga mengunjungi sebentar, nengok-nengok mereka di sana, sampai tersenyum-senyum mereka, kami jamaah Ustaz Oranye. Ya. Alhamdulillah. Ternyata di dalam juga ada pengajian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yang meluruskan. Yang jelas intinya, saya ingin bertanya, apa masalah kita hari ini? Masalah kita hari ini adalah kita diberi teguran oleh Allah, diberi ujian oleh Allah. Kalau bisa mungkin diberi azab oleh Allah. Tergantung kita yang memaknai, melihat dari sudut pandang yang mana. Sampai-sampai teman kita, sampai-sampai orang tua kita, sampai-sampai orang yang berada di sekitar masjid takut ke masjid. Kalau di Jakarta itu dikatakan Habib Bahar Smith, Indonesia ini ada 3. Orang akan mati dengan 3 cara. Pertama, mati karena ketakutan. Yang kedua, mati karena kelaparan. Tidak boleh keluar. Ini kalau sembako tidak datang ke rumahnya, mati dia. Betul kan? Kalau nggak ada yang bantu, mati dia. Beruntung kita yang masih punya harta. Bagi mereka yang nggak punya harta, bisa-bisa dia mati berminggu-minggu tidak makan, Pak. Pemulung itu, Pak. Atau orang jalanan. Dan saya setiap Jumat berbagi, Pak, melihat mereka di tempat-tempat yang tidak layak, ya, bahkan makan pun tidak layak. Tapi mereka rata-rata nggak ada yang kena virus corona. Orang gila juga gitu, Pak. Makan di tong sampah dia, kena corona. Bingung juga saya ini, corona ini. Padahal saya kenal corona ini udah lama. Waktu saya tamat SD, bapak saya di Tanah Abang, saya disuruh pilih mau Corolla atau Corona. Ini bapak saya memanjakan anak-anaknya gitu. Saya pilih Corolla. Untuk Corolla saya pilih. Tahun 74 ini. Corolla ini 74, Corona 73 kalau nggak salah. Ya, tapi yang lebih kuat itu mobil itu Corolla dan bahkan dimodifikasi hari ini. Ya. Jadi ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan Allah, ya, jangan sampai akidah kita tergadai. Walaupun kita tetap protokoler mengikuti instruksi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga pemerintah kita, ya, yang jelas ini ujian bagi kita, umat Islam terutama, ya,
Yang seharusnya masjid al-muslimin ramai akhirnya berkurang. Betul nggak? Benar kan? Kita mati bukan karena, sebenarnya bapak-bapak, bukan karena corona. Merasa takut mati satu. Coba lihat kanan kiri ayahnya. Teman-teman kita udah ada yang hilang belum? Udah ada yang pergi belum? Sudah Pak. Udah ada yang pergi Pak. Satu-satu. Ya. Makanya pada kesempatan malam ini, demi Allah, corona ini katanya datang awalnya dari Wuhan. Wuhan itu Cina. Ya. Dan di Wuhan itu, di Cina itu ada nama daerah namanya Uighur. Dan itu muslim yang banyak di sana. Dan muslim ini tersiksa, terzolimi, tersakiti, sama yang di Palestina, Syria. Dengan terungkapnya mereka keluar beberapa mahasiswa dan mahasiswinya mengungkapkan kekejaman di sana, datanglah bala tentara ini. Dan ternyata aneh lucu bin ajaibnya Bapak Ibu, Wuhan dengan Uighur sama-sama satu negeri, tapi di Uighur orangnya selamat dari corona. Bahkan dengan rajinnya orang berjemaah sampai ke jalan-jalan, ini bukan hoax, ini kisah nyata dan kita bisa melihat videonya. Itu ternyata mereka yang kafir atau ateis anti Tuhan, ketika melihat muslim berbondong-bondong untuk sujud kepada Allah, mereka ikut-ikutan walaupun mereka tidak berpakaian menutup auratnya. Kenapa? Dan begitu pun yang terjadi di Amerika. Ya, jamaah saya di Amerika, baik juga di Inggris, di Kanada, itu diam-diam Bapak Ibu, Ustaz, alhamdulillah, gara-gara corona banyak orang-orang bule, ya, orang-orang bugil, bule-bule gila itu masuk Islam, tapi nggak diekspos Pak. Ini kalau diekspos Pak, diberitakan Pak, bahkan sepupu saya di Belgia untuk mengusir corona itu Pak, di setiap rumah itu mereka kumandangkan takbir, azan mereka, nah, mengusir corona katanya. Dan ternyata ini bukan hoax, ini benar Pak. Saya nggak bercanda ini, bahkan di Jerman, ya. Dan ternyata Al-Quran kita, Al-Quran komunitas kamu ngaji mana? Halo, iya, sama. Iya. Saya ingin menyampaikan, ini rahasia kita. Jangan ajarin kami umat Islam tentang kebersihan. Sebelum masuk mall, sebelum masuk masjid cuci tangan. Kami enggak, tangan yang kami cuci, kami berwudu. Di antara 7 sunnah Nabi yang kami amalkan rutin di Azikro Sentul, Bogor, bersama almarhum Arifin Ilham itu apa? 7 sunnah itu apa? Dawamul wudu. Kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu. Bu, mau air udara? Anak gadis, mau cantik nak? Ini rahasianya Allah. Make up, tahu make up? Bukan hanya Wardah. Ya, ini make up dari Allah. Kalau ingin wajah kalian, pernah melihat yang namanya siapa? Astri Ivo, nak? Astri Ivo. Astri Ivo dari saya kecil sampai sekarang, itu kalau jumpa wajahnya dikit aja berubah. Saya tanya sama dia, Teh, saya mau nanya, kenapa wajah teteh itu awet? Apa rahasianya? Nih, rahasia buat kalian. Nih anak gadis, ternyata beliau itu dawamul wudu. Ya, kita kalau sudah pakai bedak kita mau wudu itu malas, bedak mahal 200.000. Nah, ujung-ujungnya apa? Gara-gara ikut artis apa? Hancur wajah. Serius, saya nggak bercanda ya bunda bapak ibu. Kalau ingin jauh dari virus corona, makanya sahabat-sahabat saya itu, kita pun begitu Pak, kentut wudu Pak, kentut wudu, bukan hanya tangan yang dibersihkan. Ini ajaran Islam, jangan ajarkan kami tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman. Ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, sampai goes kita pakai masker, mati ya kita, ternyata sumpah lemesan. Ada mati Pak, dia goes. Sampai informasi terakhir saya dapat informasi, gara-gara goes bini minta cerai. Serius, saya bercanda. Utang udah banyak, goes ke goes juga. Pergi ke puncak bergaya pula, baju, utang pula baju itu. Ada baju apa namanya? Ada klubnya itu. Ya, untung saya belum beli sepeda. Karena udah ada pajaknya pula katanya. Nah,
Saya dapat hadiah dari pengusaha sepeda itu, harganya 3 juta sekian, ya. Untung belum sampai ke rumah saya. Saya bilang sama dia, yang mentahnya aja Pak Haji. Ini kena pajak pula, saya susah saya jadi itu. Uang pajak entah kemana perginya, nggak tahu saya. Dan haji entah hilang kemana sekarang. Jadi ayah bunda bapak ibu, halo, Pak, Bu, demi Allah, kalau ingin selamat bangsa ini Pak, kalau ingin selamat bangsa ini Pak, saya salut dengan Gubernur Sumatera Utara. Walaupun ini masalah keyakinan Pak, kita berbicara kebenaran hari ini Pak, orang pasti bilang begini, ini Ustadz bodoh, ini Ustadz nggak berilmu. Ilmu kedokteran sudah mengatakan, fatwa sudah mengatakan, ini harus begini. Saya mau tanya, mana yang lebih bersih pasar daripada masjid? Mana yang lebih banyak orang ke masjid ke pasar? Kucing ayam. Awak dilarangnya ke pasar, ke masjid. Ini bodong-bodong ke pasar. Sudah jelas pasar Areka itu, lihat tuh. Saya tiap pagi itu, ya. Allahu Akbar. Jadi ayah bunda bapak ibu, halo. Jadi saya minta maaf ini. Kalau ingin selamat, ihya sunnah, hidupkan sunnah Nabi. Di antaranya apa? Dakwah dulu. Ya, bapak-bapak juga Pak. Mohon maaf Pak. Ya, saya juga ini saya belajar dari almarhum Arifin Ilham Pak. Almarhum itu Pak, Allahu Akbar. Nanti kita cerita sedikit tentang Habibie juga. Di Islam sudah ada. Umat Islam tuh, dan bahkan perempuan yang paling bersih di dunia itu, wanita yang paling bersih di dunia, suci di dunia itu siapa? Wanita muslimah. Ya. Perempuan-perempuan bule itu kalau ke kamar mandi pakai tisu deh Pak. Tisu selesai. Ya Allah, aku mencari air jijik. Kalau tidak ada air, tidak nyaman gitu Pak. Tapi mereka tisu dikit. Ya Allahu Akbar. Tertipu dengan wajahnya, di belakangnya koreng. Halo, wanita muslimah itu Pak, bagaimana istinja diajarkan, babut toharoh, betul nggak? Makanya, kalian yang di sana jangan ajarkan kami tentang kebersihan. Ya, bab dari bangun tidur sampai tidur itu sudah ada referensinya. Siapa referensinya? Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pengen cerdas, kalau pengen bangsa ini kembali normal, bukan new normal ya, beda lagi. Kalau pengen bangsa ini kembali pulih, bagaimana caranya Ustaz? Nah ini, saya ingin sampaikan, kembali makmur ke masjid, kembalilah ke Al-Quran ini yang bikin cerdas. Saya cerita dikit, mungkin ada yang sudah tahu ceritanya. Bapak Ibu kenal dengan presiden ketiga. Siapa namanya? B.J. Habibie. Orang Parepare. Saya diundang sebelum Ramadan, sebelum Corona ke Parepare, wali kota Parepare. Dia hobi pakai baju oranye juga, wali kotanya. Hebat nih wali kota. Dan ternyata di Parepare itu ada patung Habibie Ainun. Dan di rumah pejabat-pejabat itu ada foto Habibie Ainun. Kenapa? Idola, orang soleh, orang baik. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini bukan orang pintar Pak, tapi orang beradab, beretika. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini bukan Pak, bukan orang cerdas, orang pintar saja Pak, tapi yang dibutuhkan siapa? Orang jujur. Seperti siapa? B.J. Habibie. Sudah langka. Saya sejarah sedikit. Pesawat yang kita naiki Pak, Bu, pesawat yang kita naik itu apabila di ketinggian tertentu, ya, kalau tidak pas bikin pesawatnya itu Pak bisa retak dia, sayangnya, bahkan pecah. Tapi untung ada seorang anak cerdas, anak jenius di dunia ini. Walaupun di Indonesia nggak dihargai banget, tapi di luar negeri beliau dihargai. Bahkan beliau meninggal royaltinya miliaran sampai ke keluarga dia sampai hari ini. Siapa dia? Itulah B.J. Habibie. Beliau yang menyelesaikan pesawat retak itu Pak, yang bisa bikin pesawat nggak retak itu beliau. Makanya beliau digelari Mr. Crack, Mr. Retak. Bukan retak otak Pak. Nah itu lain lagi Pak. Itu yang retak otak itu dia hutang dan berulah Pak. Ya, bini berulah-ulah. Ini beliau digelari Mr. Crack, Mr. Retak. Maksudnya apa? Beliau yang menyelesaikan pesawat
yang retak, yang tidak seimbang itu beliau saking hebatnya. Bahkan kita tahu beliau di ITB kuliah kan saking pintarnya meloncat-loncat. Kalau kita kan semester 1, semester 2, beliau enggak 1, 3 meloncat-loncat karena pintarnya. Dosen pun bingung. Wajah biasa aja, pendek, jidat besar lah. Ya, ini keningnya. Wajah biasa aja. Ya. Kalau jujur kita wajah kalau objektif, wajah B.J. Habibie itu dulu lugu wajahnya. Lucu-lucu gimana gitu. Ya. Udah pendek lagi. Tapi otaknya, nah ini. Ketika beliau ke Jerman melanjutkan studi, apa yang terjadi? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kalau ini kisah ini sampaikan ke anak cucu kita, biar dia kembali ke Al-Quran. Ketika beliau di Jerman, beliau tidak pernah juara 1, juara 2, Pak. Di Asia beliau pintar, tapi di dunia beliau bukan orang yang tercerdas. Selalu dapat juara 3, ranking 3. Juara 1, juara 2 siapa? Orang Yahudi, orang kafir. Heran beliau, apa yang beliau isi di ujian itu nggak ada yang salah. Tapi kenapa tetap ranking 3? Bingung beliau, akhirnya beliau penasaran bertanya kepada Yahudi 2 nih. Yahudi ini yang juara 1 juara 2 laki dan perempuan. Ini kisah nyata, Bu. Bu, saya bercerita ini nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul. Ya, ini kisah nyata. Ini bukan cerita film Indosiar. Indosiar dari pagi sampai sore mantap juga tuh. Ya, menakut-nakuti kita juga tuh. Laki berselingkuh, mayatnya terbang, macam-macam. Tapi nggak apa-apa, bagus juga Indosiar. Nakut-nakutin para laki-laki biawak darat yang nggak berulang. Ya. Sampai kesana pula cerita saya. Ya. Beliau penasaran Bapak Ibu bertanya kepada Yahudi 2 ini. Ya, apa yang baru pertanyaan beliau, my brother, my sister, saya mau tanya, apa rahasia kalian, kenapa kalian hebat, juara 1, juara 2? Apa kata Yahudi berdua ini? No. Rudi, no. Dia dipanggil di Jerman Rudi, Pak. Baharudin Yusuf, bukan Habibie. Rudinya yang terkenal di sana. Kami nggak mau masih tahu. This is our secret. Ini rahasia kami. Besok beliau nanya lagi penasaran. Apa rahasia kalian? Kok kalian hebat? Nggak nak. Terus bertanya penasaran. Akhirnya Yahudi berdua ini pun penasaran. Ini Habibie, Rudi ini kok bertanya terus? Yalah, kita sampaikan rahasia kita. Apa? Jawaban mereka Bapak Ibu tidak masuk di akal kita. Habibie, Rudi, kami. Kamu ingin tahu apa rahasia kami? Yes, saya ingin tahu apa rahasianya. Tahukah engkau, Rudi, kami setiap hari di sepertiga malam terakhir bangun. Kalau bahasa kita di Pekanbaru jam 3 pagi itu bangun. Ngapain? Mandi. Mandi, bersih-bersih badan. Setelah itu pakai baju yang bersih, pakai wangi-wangian. Tahukah engkau Rudi apa yang kami lakukan? Kami baca Quran. Kaget. B.J. Habibie kaget, Pak. You read Al-Quran? Yes. Kalian kan kafir, Yahudi. Tidak ada larangan. Kami meneliti Al-Quran ini walaupun kami tidak meyakini, tapi dengan membaca Al-Quran otak kami cerdas, encer, rileks, metabolisme tubuh kami dahsyat, bahkan imun. Nah, ini penyakit kita sekarang imun cerita kita corona kan. Imunitas tubuh kami ini meningkat. Kenapa? Jam 3 setelah mandi, baju wangi, kami baca Quran sampai pagi. Itulah rahasia kami. Walaupun kami bukan orang Islam, kami bisa baca Quran. Kalau nggak percaya, Rudi, silakan. Surah apa? Ternyata mereka hafal Quran, Pak. Mereka hafal Quran, Bu. Ini orang kafir loh. Silakan, surah apa Rudi? Kami baca. Terdiam B.J. Habibie mengucapkan thank you very much, makasih. My brother, my sister, makasih. Kalian buka rahasia kalian. Beliau pulang ke kosannya, ke kontrakannya. Setelah itu apa Bapak Ibu? Beliau terasa ditampar. Beliau bersujud di sajadah, menangis meraung. Mulai saat itu Bapak Ibu apa yang beliau lakukan? Mulai saat itu besok pagi jam 3 beliau bangun. Beliau mandi, beliau rapi, bersihkan pakaiannya, beliau khusus sejadahnya. Beliau sholat 8 rakaat, tahajudnya 3 witir. Kalau Yahudi kan nggak sholat karena nggak Islam, hanya Quran yang dibaca. Tapi kalau kita saat itu beliau sholat 8 rakaat, 3 witir. Setelah itu zikir,
istighfar, baru baca Quran sampai subuh. Ketika beliau lakukan ini rutin Bapak Ibu, beginilah kekuasaan Allah. Apa yang terjadi? Beliau gara-gara mengikuti jejak rahasianya orang Yahudi dua ini, akhirnya beliau menjadi ranking 1, Pak. Beliau juara 1, Pak. Beliau juara 1, Bu. Bu, kalau pengen anak-anak kita cerdas, cucu-cucu kita hebat. Dan alhamdulillah, saya barusan dengar dari DKM Masjid, kita mau bikin, sudah bikin ya, rumah Al-Quran, pesantren Al-Quran, ada tahfiz. Dan di Jakarta, Pak, saya juga punya rumah bintang Quran. Kami berlomba-lomba, mimpi saya saja, Ustadz yang lain juga, ya Agim juga, semua almarhum Arifin juga, kita beringin semua Pastabikul Khairat 1000 rumah tahfiz. Setiap kita. Artinya apa? Anak-anak kita semuanya dengan Al-Quran cerdas, dia hebat di kampus, kita bangga. Allah pun sayang, Allah pun cinta, dan kita menghidupkan sunnahnya. Dan ternyata dengan Al-Quran ini semuanya dimudahkan. Mohon maaf, tadus bin nikmah. Saya juga punya anak, dan anak angkat saya juga banyak. Anak-anak saya yang hafal Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, itu rata-rata mereka ketika hafal 2 tahun 8 bulan Al-Quran ini, Pak, ketika mau kuliah itu nggak perlu biaya. Duta besar Saudi, Libya, duta besar Yaman, duta besar Oman itu memberikan ustaz, siapa yang hafal anak-anaknya atau santri-santrinya kasih tahu kami biayai sampai tamat, sampai S3 gratis. Syaratnya 1, hafal Quran. Hebat kan? Orang hafal Quran hebat? Hebat kan? Jadi ayah bunda bapak ibu, ini kesempatan. B.J. Habibie saat itu tertampar dia. Orang yang gak yakin saja, Pak. Orang gak yakin. Dia gak yakin karena baca Quran Allah berikan kecerdasan, kehebatan. Apalagi kita umat Islam, sudah pasti yakin dengan iman kepada Al-Quran. Betul kan? Makanya saat ini saya iri dan cemburu kepada komunitas anak muda di Riau, namanya komunitas Riau Mengaji. Kenapa saya support mereka? Saya tinggalkan keluarga saya pengen berlama-lama. Bahkan informasi bulan depan mau dia bawa saya ke Aceh, ke Medan, berputar seminggu 2 minggu, nggak jadi masalah. Saya ingin berjuang bersama anak muda. Cemburu kita, Pak, karena anak muda laku. Mana mereka? Tuh mereka. Kenapa mereka yang memudai? Ibu-ibu yang masih punya anak gadis yang belum menikah, ini ambil mereka cepat daripada diambil orang lain. Ya, Allah saja dicintai mereka, apalagi anak gadis kita. Subuh mereka ke masjid, Pak. Yang pertama yang mereka lihat Allah, yang mereka ajak bicara Allah, bukan handphone, bukan TV, Pak. Allah, pasti dia akan menghargai dan memuliakan anak gadis kita. Jadi ayah bunda bapak ibu, mari bantu mereka, berjuang bersama mereka, cahayai rumah tangga kita demi Allah. Ayah bunda bapak ibu, nawiru manazilakum bitilawatil Quran, cahayai rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa? Rasulullah. Hadisnya sahih. Cahayai rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Ini mohon maaf ibu-ibu, Bu, di Indonesia ini rumah tangga sudah nggak ada bercahaya lagi. Kenapa? Al-Quran jadi pajangan, nggak dibaca. Hanya slogan. Pejabat ngomong aja, dia pun nonton TV Indosiar, Pak, film cerita tadi. Makanya kalau kita sudah nggak baca Quran, nggak mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita, Pak, nggak bercahaya rumah tangga. Rumah kalau tidak bercahaya, Pak, gelap, Pak. Rumah kalau sudah gelap, Pak, berhantu, Pak. Betul, Pak? Rumah kalau sudah berhantu, Pak, apa yang terjadi? Rumah centang peranang, Pak. Amburadul perceraian yang terbesar itu, Pak. Ya Allah Akbar. Saya menyelesaikan perceraian di Jakarta itu, Pak. Ya Allah Akbar. Umur 20-25 udah cerai, Pak. Pakai kacamata hitam kayak selebritis. Pergi pengadilan agama. Ngapain kamu masih muda? Mau cerai, Ustaz. Kenapa? Dibuka kacamatanya, bengkak sebelah, Ustaz. Laki saya menampar saya, Ustaz. Nggak tahan saya. Hampir mayoritas smackdown, Pak. Lagi ini. Demi Allah. Kenapa? Cahaya itu nggak ada. Ini nggak ada di rumah tangga. Mau tahu nggak ibu-ibu? Bu, rumah berhantu mau tahu nggak?
Gampang. Suami pulang kerja lihat wajah ibu buka pintu dia lihat wajah ibu mual dia. Ada yang muntah malah. Itu rumah berantu. Yang dia suka apa? Lihat janda tetangga. Suami kita suka janda, kita mual dia. Itu rumah berantu. Bapak-bapak juga begitu. Kalau pengen tahu rumah berantu apa? Pulang bapak ke rumah, istri bukan pinggang bapak yang dipegangnya, dompet bapak dipegangnya. Itu rumah berantu. Utaknya piti aja. Kalau ada bini seperti ini pak, ganti aja pak. Saya baru stok janda banyak satu pak. Kalau ada bini seperti ini, ya kok dolar aja kepalanya. Wah ikut kayak selebritis, ikut artis. Nah, ini ada pula di grup WA kirim ke saya, selamatkan aset negara. Bunga Citra Lestari dan Cynthia Bella jangan sampai lepas lagi ke negara lain. Udah saya WA, udah dibalas lagi. Kawan-kawan yang bercanda aja luar biasa. Hati-hati bu. Saya tidak menakut-nakuti bu, cuma mengancam. Ya, hasil penelitian teman-teman saya S3 di Malaysia, saya S3 di UKM, sama dengan Ustadz Masyuri, adiknya Mustafa Umar, abangnya Mr. Agusman. Ya, itu hasil penelitian teman-teman saya, bapak ibu-ibu, khususnya ibu. Ini mohon maaf, saya harus buka. Hampir 75% lelaki di Indonesia ini berjiwa kasar, mulutnya kotor, berselingkuh dan berzina. Hampir 75%. Kalau pengen bukti pak, saya kumpulkan handphone bapak ini semuanya taruh depan. Ya, habis itu saya ambil satu. Siapa punya? Maju pak, buka pak. Saya yakin ada WA dari janda yang belum di-delete. Yakin saya. Kenapa? Kok yakin Ustaz? Karena saya kalau mengadakan pelatihan pak, pejabat-pejabat itu saya kerjain pak, bupati-bupati itu saya suruh kumpulin, saya suruh buka. Kalau tidak mau ikut keluar dari pelatihan, dibukanya pak, ujian ayah, terket, terbongkar barang, susah bu. 75%, hanya 25% suami di Indonesia yang lembut, tutur katanya, bijak berbicara, ya romantis orangnya, tidak mau pindah ke lain hati apalagi ke lain body. Hanya 25%. Pertanyaannya, suami ibu ya 75% atau 25%? Tidak usah jawab, ditampal lagi. Ada nggak usah jawab. Dia banyak urut dada, bilang aja kurang ajar Ustaz, bukan rahasia kami Ustaz. Demi Allah yang mulia Bapak Ibu. Kenapa penyebabnya ini semua? Al-Quran. Jadi kalau ingin selamat anak-anak kita, Bapak Ibu, ini kesempatan di komunitas yang mengaji, bantu mereka. Apa sih yang kita cari? Ini ayahnya umur udah 50 tahun ke atas Pak ya? Ya? Udah ya? Mohon maaf ya. Saya pernah baca buku ya kitab Bidayah. Orang kalau sudah berumur 60 tahun ke atas ayahnya, itu malaikat Israel pencabut nyawa masuk rumah kita 70 kali semalam. Saya tidak menakut-nakutin. Alhamdulillah umur saya baru mau masuk 20 tahun. 10 tahun lagi masih panjang dengan saya. Tapi habis subuh masuk dia. Habis subuh masuk dia Pak. Malaikat pencabut nyawa masuk dia. Habis sholat subuh cabut dah ya. Antar 20 menit masuk lagi dia. Jadi harapan mati itu cepat. Sadarlah. Maksud saya apa? Walaupun kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit. Kematian itu misteri. Tapi tanda-tandanya sudah ada Pak. Umur, rambut berubah. Itu tanda apa? Kolesterol, asam urat, kencing manis darah tinggi. Betul nggak? Hati-hati. Itu udah tanda-tanda. Makanya pada kesempatan ini, kalau ingin kita selamat karena di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dan satu lagi dalam Al-Quran surah Al-Hajj 47 Allah mengatakan, mari kita simak dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah. Dan sesungguhnya kata Allah, satu hari di akhirat nanti Pak, ayah, bu, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Apa maksudnya Ustaz Noren? 3 jam hidup di akhirat Pak, sama dengan 125 tahun kita hidup di dunia. Maksudnya apa Ustaz Noren? 1,5 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun kita di dunia. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun beliau bersabda, "Amari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun.
Artinya apa? Kita cuma hidup 1,5 jam. Saya mau tanya ibu-ibu, lama sebentar, panjang pendek? Untuk apa kita kejar dunia kalau akhirat kita sengsara? Ini kesempatan kita berbagi bersama 1 juta wakaf Al-Quran, ya, yang kita makan Pak busuk, Pak. Kalau tidak percaya Pak, makan Bapak sekarang makan gulai cincang, asaki palu Pak, pergi ke kamar mandi Pak. Jadi itu Pak busuk ya, kan? Yang kita pakai Pak laku, yang kita pakai laku, yang kita simpan menjadi rebutan ahli waris. Tapi yang kita infak sedekahkan, yang kita bagikan, apalagi anak-anak itu baca Quran, pahalanya mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, Pak, ini tetap berjalan, dia baca, bahkan dihafal oleh mereka yang di rumah tahfiz, mereka anak yatim piatu, mereka MDA, baca Al-Quran yang kita wakafkan. Makanya jangan sampai terlambat. Allah pun menyindir kita dalam surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Perhatikan, infakkan sebagian harta. Kenapa? Ada hak mereka. Jangan sampai kematian datang, mati kita, menyesal udah mati, baru ngomong sama Allah, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan sebentar saja, aku ingin sholat di Masjid Al-Muslimin ya Allah. Sebentar aja ya Allah. Aku mau infak ya Allah. Aku mau wakaf ya Allah. Sebentar aja. Apa jawaban Allah di ayat selanjutnya? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal kalau sudah tiba saatnya. Makanya ayah bunda bapak ibu, ini kesempatan yang berbahagia, kesempatan tidak datang 2 kali, dan saya pun belum tentu akan duduk seperti ini di sini lagi, karena berputar di Indonesia, berputar ke luar negeri untuk menyampaikan dakwah ini. Yang jelas kesempatan ini jangan sia-siakan. Meninggal kita Pak, lampu yang menerangi kita nanti ketika meninggal Pak, ya, cahaya itu apa? Yaitu sedekah kita, infak kita. Bahkan nanti di akhirat ada pintu di surga itu yang paling besar. Namanya pintunya apa? Babus Sakhaya, pintu para dermawan, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang berbagi. Inilah yang akan menyelamatkan kita insyaallah. Ayah bunda bapak ibu, ini kesempatan. Saya tidak berpanjang kalam. Yang jelas, ajak anak kita dengan Al-Quran. Nih kayak gini nih. Mungkin dia belum mendengar saya apa yang saya omongin, tapi otaknya encer. Dia pasti menyimak. Ya, lagu dangdut aja Pak, TikTok tuh Pak, yang gini-gini itu sebentar aja bisa hafal ya. Tak apa-apa lah ya. Ini Allahu Akbar, gaya barang lagu saluang, tari Jaipong joget India. Awak melarang anak tahu tuang iku-iku lo kayak orang. Betul tak? Benar tak? Nah inilah orang Indonesia, utang di mana-mana, bergaya pula. Ya, ada menikah di gedung, rumah kontrak. Ini begitu juga. Nikah di gedung, hitung-hitungan ya, ini untungnya segini, untungnya kilonya begini. Di Jakarta tuh banyak Pak, nikahnya mewah Pak, ratusan juta Pak, di Taman Mini, Anjungan Minang, Anjungan ya, 200 juta bayarnya dengan cateringnya. Pas habis nikah, 2 bulan nikah cerai Pak. Alhamdulillah. Kalau saya 200 juta itu ngapain? Dan dong akad nikah kemarin saya lihat di mana itu, maharnya sendal jepit Pak, sendal jepit dimasukkan maharnya, mahar sendal jepit, TKW Saudi Pak, imut-imut anaknya kayak marbot dalam bentuk kecil, dia perempuannya, kenapa minta sendal jepit? Iya, saya pengen berkesan biar anak cucu melihat nanti inilah mahar bapak dan bapak mau ke emak. Tapi uang yang kami kumpul Ustaz udah banyak, ini buat beli rumah. Alhamdulillah. Enggak gaya-gaya, dek gara-gara gaya, alah mati kutu kan, habis saja. Tapi ini minta carain dulu, biaya udah banyak habis, carinya lama, betul tak? Biar lapor. Nanti kalau ada perempuan belum nikah minta banyak dia, katakan kepadanya, tereliminasi. Ya. Jadi ayah bunda, bapak ibu, cukup ini saya sampaikan. Insya Allah lain kali kita sambung. Yang jelas, yang pertama wudhu, ya, jaga kebersihan. Wudhu tetap ibu-ibu khususnya Bu ya. Bu, walaupun udah pakai bedak Bu, kalau kentut wudhu. Nah, biar jauh corona itu dari kita. Ya. Terus Al-Quran. Berbahagialah dengan Al-Quran.
Alhamdulillah saya juga mengamalkan Pak. Orang kalau bangun jam 3 Pak, mandi jam 3 itu Pak, hampir 40 penyakit hilang Pak. Dan saya mengalami Pak, saya di sini 4 hari ini. Di hotel itu Pak, pernah Pak, pusing kepala saya. Pulang ceramah jam 12, sampai di hotel jam 12. Tidur jam 2 saya bangun, kepala saya pusing. Saya bawa mandi Pak, Allah, hilang segar. Saya dulu dengan Al-Quran sampai subuh. Indah Pak, indah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya, kita bantu adik-adik kita yang berjuang bersama untuk akhirat kita. Saya tutup dengan pantun, karena saya buka dengan pantun tadi, boleh? Boleh? Boleh. Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita, pada momen ini kita berada pada momen yang sangat mulia, karena kami dari komunitas Riau Mengaji mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ikut serta untuk mensukseskan program kita. Untuk itu kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari yang berbahagia ini untuk bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk berakad langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita bantu bukan hanya setakat komunitas Riau Mengaji Ayah Bunda. Komunitas Riau Mengaji hanyalah sebagai penyalur ataupun perantara daripada pewakaf dan penerima wakaf. Namun yang kita bantu pada malam hari ini Ayah Bunda adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita bantu adalah anak-anak muda kita, menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Qur'an. Untuk sedikit informasi, untuk pembagian Al-Qur'an kita sudah mampu membagikan Al-Qur'an 2.000 sampai 3.000 Al-Qur'an setiap bulannya. Ini semua berkat dari dukungan dan keyakinan ataupun kepercayaan para donatur terhadap komunitas Riau Mengaji. Dan sedikit kami sampaikan, karena tadi kami mendengarkan bahwasannya Masjid Al-Muslimin sudah mengadakan rumah tahfiz. Kalau berkenan kami siap untuk mensuplai Al-Qur'annya Ayah Bunda. Kalau memang berkenan nantinya kita bisa bekerja sama, Al-Qur'an di kantor kita yang siap untuk dibagi ada 2.000 atau 3.000 Al-Qur'an. Untuk pembagian Al-Quran kita tidak punya syarat Ayah Bunda. Syarat kita hanya satu, yaitu kita berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran kita sampai di rumah-rumah tahfiz, memang Al-Quran kita lah yang digunakan oleh anak-anak santri-santri pentahfiz untuk sebagai media mereka untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu aja Ayah Bunda. Jadi seperti ini juga yang kita lakukan ketika kita pergi ke rumah-rumah tahfiz. Ini yang kita lakukan ketika kita pergi ke panti asuhan. Ini juga yang kita ajukan kepada pengasuhnya. Ketika Al-Quran kita sampai kepada panti-panti asuhan, maka Al-Quran kita lah yang digunakan untuk dibaca di panti-panti asuhan tersebut. Oleh sebab itu Ayah Bunda, apa yang telah kita distribusikan, apa yang telah kita sampaikan, Al-Quran yang telah kita sampaikan itu memang sampai kepada tangan-tangan orang yang membaca. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di masjid-masjid lain, untuk angka wakaf kita buka di angka 30 Al-Quran untuk pertama kalinya, atau setakat dengan 3 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu, siapa yang ikhlas atau yang berani untuk mewakafkan hartanya untuk agama Allah, silahkan angkat tangannya, pasang niat, ikhlaskan hati. Bismillah Ayah Bunda, siapa yang berani berwakaf di angka 30 Al-Quran atau setakat dengan 3 juta rupiah, silahkan angkat tangannya Ayah Bunda. Bismillah. Kita punya satu komitmen bahwasanya wakaf pada malam hari ini tidak mesti harus dibayar malam hari ini juga. Sifatnya bisa komitmen Ayah Bunda. Silahkan tunjuk tangan. Kita akan nanti didatangi oleh tim, tinggal catat nama. Baik, Allahu Akbar. Ada bapak kita, silahkan Ustaz didampingi. Baik, seperti yang kita sampaikan tadi, sifatnya komitmen Ayah Bunda. Tidak harus dibayar pada malam hari ini juga. Boleh dibayar besok, ditransfer besok, lusa atau lusanya nanti. Baik Bapak Ibu, masih ada di angka 30 Al-Quran yang kedua. Silakan angkat tangannya Ayah Bunda. Sedikit kami sampaikan, ini sifatnya bukan untuk beria, bukan untuk bersombong-sombong Ayah Bunda, melainkan kita hanya ingin memotivasi saudara kita sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya lelang wakaf terbuka ini, kawan-kawan kita termotivasi. Fastabiqul khairat Ayah Bunda. Baik, masih ada di angka 30 Al-Quran yang kedua. Silakan angkat tangannya Ayah Bunda. Masih ada Bapak Ibu. Dan sedikit kami sampaikan bahwasanya untuk pergerakan kita langsung dinasihati dan dibina. Untuk wilayah Riau-nya kita dinasihati dan dibina langsung oleh Bapak Profesor Dr. Ilyas Rusti selaku Ketua MUI Pekanbaru. Dan untuk tingkat nasionalnya kita langsung dinasihati
angka 30 Al-Quran atau setakat dengan 3 juta rupiah. Baik, karena waktu kita sedikit ayah bunda, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik ayah bunda, kita turunkan angka wakaf kita di angka 20 Al-Quran atau setakat dengan 2 juta rupiah. Bismillah ayah bunda. Mari sama-sama kita ambil kesempatan ini ayah bunda, karena kesempatan sangat jarang sekali datangnya. Seperti yang baik, tolong baik, masih ada ayah bunda di angka 20 Al-Quran yang kedua. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, bahwasanya kita tidak tahu sampai kapan umur kita ini ada dengan kita. Karena oleh sebab itu, mari kita jadikan malam ini sebagai penutup aktivitas kita, yaitu untuk berwakaf Al-Quran ayah bunda. Karena tidak ada satu jaminan besok pagi entah bisa kita masih untuk membuka mata kita. Baik Bapak Ibu, masih ada di angka 20 Al-Quran yang kedua. Masih ada Bapak Ibu? Niatkan ayah bunda yang berwakaf malam ini, niatkan kalau ada penyakit. Ibu-ibu juga khususnya, biasanya ibu-ibu sudah banyak penyakitnya saya lihat, namanya yang konsultasi dengan saya. Niatkan kalau bagi empat sedekah itu, niatkan untuk penyakitnya dan sembuh penyakitnya. Karena Rasul mengatakan dawu mardhakum bisedekah. Ini hadisnya sahih. Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Mungkin di kedokteran nggak sembuh, mungkin di kedokteran kita nggak bisa punya anak, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil dengan kekuatan sedekah infak dan wakaf. Niatkan bunda ya, ayah ya, juga yang sakit. Baik Bapak Ibu, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Dalam wakaf ini kita boleh berwakaf atas nama diri pribadi, boleh atas nama keluarga, sanak saudara, kaum famili, bahkan boleh juga berwakaf atas nama almarhum almarhumah orang tua kita. Karena kita tidak bisa pungkiri ayah bunda, suksesnya kita pada malam hari yang berbahagia ini itu tidak terlepas dari jerih payah orang tua kita. Oleh sebab itu pada malam hari yang berbahagia ini, mari kita sisakan sedikit harta kita. Takbir dari hamba Allah 50 Al-Quran. Mari sama-sama. Apa-apa yang menjadi amalnya, apa-apa yang didoakan, semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Bapak Anton Yuliandri 20 Al-Quran. Takbir. Semoga Allah menijabah doa beliau dan diperkenankan semua doa-doanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Masih ada? Ayahanda Hermansyah 20 Al-Quran atau setakat dengan 2 juta rupiah. Takbir. Semoga Allah mempermudah segala urusan beliau dan diperlancar segala rezekinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, masih ada. Ini sifatnya bukan untuk ria ayah bunda. Ini sifatnya bukan untuk menyombongkan diri, tapi ini sifatnya untuk memotivasi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Karena kita disuruh untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Baik Bapak Ibu, masih ada di angka 20 Al-Quran yang selanjutnya. Silakan angkat tangannya ayah bunda. Seperti yang kita sampaikan tadi, boleh berwakaf atas nama orang tua kita. Nanti dipanggil saja timnya, dicatatkan namanya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita sampai ke panti-panti asuhan, ketika kita menyalurkan Al-Quran kita kepada anak-anak yatim piatu, kita juga mengadakan doa bersama ayah bunda. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sampai di rumah-rumah tahfiz, kita juga mengadakan doa bersama dengan para pentahfiz Al-Quran. Jadi alangkah baiknya kesempatan ini diambil ayah bunda. Baik, masih ada? Hajjah Nur Hayati 5 Al-Quran. Takbir. Mari sama-sama kita doakan semoga doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempermudah rezekinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi ayah bunda, biasanya kita punya anak 6. Anak kita yang 6 itu pasti satu kadang-kadang bandung dan nakal, susah diatur, susah diajar, bahkan mungkin menyusahkan orang tua, yang mempermalukan orang tua. Boleh dia untuk dia sebut namanya, ya Allah saya niat untuk dia, dan kita tidak tahu hidayah itu, dan itu sudah banyak realita nyata. Mungkin silakan niatkan untuk anak-anak kita yang berubah dengan baik. Silakan. Baik, masih ada Bapak Ibu di angka 20 Al-Quran atau kita turunkan ayah bunda di angka 10 Al-Quran atau sepakat dengan
dengan 1 juta rupiah. Baik Bapak Ibu, mari sisakan sedikit harta kita, karena inilah yang akan kita bawa nantinya ketika kita sudah meninggalkan dunia. Baik Bapak Ibu, ada di angka 10 Al-Quran atau setakat dengan 1 juta rupiah. Dan sedikit kami sampaikan ayah bunda bahwasanya Al-Quran yang kita distribusikan itu kita pastikan sampai ke tangan-tangan orang yang membaca Al-Quran, sampai kepada bola-bola mata yang rindu dengan bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita tidak titip di sembarang tempat, kita tidak titip di masjid kalau di masjid itu hanya dijadikan pajangan ayah bunda. Kita tidak titip di MDA kalau ternyata di MDA hanya dijadikan sebagai koleksi ayah bunda. Baik, masih ada? Hamba Allah 5 Al-Quran takbir. Baik Bapak Ibu, masih ada di angka 10 Al-Quran atau kita turunkan di angka 5 Al-Quran. Bapak Aidan Basri 5 Al-Quran takbir. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah ijabah doanya dan dipermudah segala urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, masih ada di angka 5 Al-Quran setakat dengan 500.000 rupiah. Sifatnya sama, tidak perlu harus dibayar malam ini ayah bunda. Sifatnya boleh komitmen, bisa dibayar besok, ditransfer lusa atau lusanya lagi. Yang penting pada malam hari ini kita sudah berniat seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita. Dengan niat saja kita sudah mendapatkan 1 pahala. Mudah-mudahan dengan niatnya kita malam ini Allah mudahkan segala urusan kita. Karena ada kalanya rezeki itu harus dipancing ayah bunda. Maka alangkah baiknya pancingan itu kita mulai dengan berwakaf untuk Al-Quran, karena yang kita selamatkan adalah agama Allah, karena yang kita selamatkan adalah generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran. Karena Allah mengatakan in tansurullah yansurukum, ketika engkau mampu menolong agama Allah maka yakin dan percayalah Allah akan menolongmu. Baik Bapak Ibu, masih ada kira-kira di angka 5 Al-Quran? Tolong Bu ya. Masih ada Pak? Itu boleh adik kita Ustadz Ilham. Itu adik kita. Barakallah. Spesial untuk adik kita nanti foto bersama dengan Ustadz kita. Mudah-mudahan rezekinya seperti Ustadz kita, gantengnya pun seperti Ustadz kita, ilmunya pun seperti Ustadz kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah 5 Al-Quran takbir. Yang buat anak-anak muda yang bujang aku atau anak-anak saya perempuan yang susah jodohnya, niatkan untuk jodoh juga. Siapa tahu melalui wasilah ini Allah berikan Allah kirim yang terbaik untuk pasangannya. Apa dulu ya? Niat tadi itu. Ya, kalau itu nanti di belakang 8 SKS kita aja. 8 SKS. Tadawir dan zikirnya. Baik, masih ada Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi, apabila ada yang ingin berwakaf atas nama almarhum orang tua, jangan lupa disampaikan kepada tim kita agar dicatatkan namanya. Karena yang dicatatkan adalah nama almarhum dan almarhumah orang tua kita yang telah meninggalkan dunia. Karena nanti di pondok-pondok tahfiz, di panti-panti asuhan, ataupun nanti di ujung acara ini kita akan mendoakan untuk ke lapangan umumnya. Baik, masih ada Bapak Ibu di angka 5 Al-Quran atau setakat dengan 500.000 rupiah. Ustadz Jomi Hadi 5 Al-Quran takbir. Mari sama-sama doakan semoga apa yang didoakan beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik kita M Zahwan Musaid 5 Al-Quran. M Zahwan Musaid. Anak-anak tuh.
5 Al-Quran, takbir. Mudah-mudahan hafal Quran ya. Ustaz Yasril 5 Al-Quran. Ustaz Yasril 5 Al-Quran. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah mengijabah doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita turunkan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin saudara kita ada Ustaz. Ustaz hilang itu ada Bapak di belakang. Pak Ujo. Ujo itu abang, Pak Abang. Sama aja Ajo. Ajo itu apa enggak? Baik Bapak Ibu, masih ada kira-kira? Sembari tim kita masih mencatat, di sini kami akan menyampaikan satu program yang sangat luar biasa ya Bunda, program yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Hal ini nantinya akan disampaikan oleh ketua kita langsung selaku founder komunitas Riau Mengaji kepada Ustaz Firdaus kami persilakan. Bapak Ibu, kami sampaikan komunitas Riau Mengaji saat ini sudah berhasil membagikan hampir 5.000 Quran setiap bulannya beserta biaya pembinaan, dan kami berencana dalam 1 bulan sekali atau 1 bulan 3 kali kita usahakan berhasil membangun satu musola di daerah-daerah minoritas muslim. Saat ini kami berencana mulai bulan Juli ini membangun satu musola untuk TPA di minoritas muslim di daerah Palas, dan juga beberapa musola yang akan kita bangun bersama dana CSR PLN Kesbanteng yang mereka percayakan melalui komunitas Riau Mengaji. Dan kegiatan komunitas Riau Mengaji ini dibina oleh guru kita langsung. Untuk di Kota Pekanbaru kita dibina langsung oleh Ketua MUI Kota Pekanbaru beserta Bapak Wali Kota. Kemudian untuk tingkat nasional kita juga dibina langsung oleh Ayahanda Ki Haji Tengku Zulkarnain. Dan alhamdulillah komunitas Riau Mengaji saat ini sudah memberikan inspirasi bagi beberapa provinsi. Kita sudah punya cabang di beberapa provinsi. Juga kegiatan yang sama, salah satunya di Sumatera Utara ada komunitas Riau Sumut Mengaji, dan ini dibina langsung di sana oleh Bapak Gubernur, di mana dalam satu kegiatan kami berhasil mengumpulkan 0,5 miliar kemarin, 5.000 untuk Sumut, dan kita akan berencana komunitas Riau Mengaji ini akan bergerak untuk seluruh provinsi yang ada di Sumatera. Alhamdulillah pemuda-pemuda Riau sudah bisa memberikan inspirasi bagi Sumatera atau provinsi-provinsi yang lain. Kemudian kami sampaikan juga untuk di bulan Januari 2021 di tanggal 19 kami bersama para guru akan melakukan perjalanan ibadah umroh, yaitu di tanggal 19. Nanti hadir bersama kita Habib Rizik yang menunggu kami di sana. Kemudian ikut juga bersama kita Ayahanda Tengku Zulkarnain selaku penasehat, dan hadir juga nanti ikut bersama kita para guru ada Ustadz Oreng, ada juga Ustadz Dewi Sulaiman dan Syekh Muhammad Ali Jaber. Semua ulama yang tercantum di banner ini akan berangkat bersama kami dalam program umroh reuni para guru. Bagi ayah bunda yang ingin ikut umroh bersama kami, silakan hubungi kami komunitas Riau Mengaji. Keberangkatan kita tanggal 19 Januari, dan ini terbatas hanya untuk 1 pesawat, dan kita akan ada kajian-kajian bersama guru dan juga khatam Quran bersama guru. Dan dari program ini kita akan berencana memberangkatkan 4 guru ngaji gratis. Dan juga bagi Bapak Ibu yang berangkat umroh bersama kami sudah berwakaf 1 Quran, membantu keberangkatan 4 guru yang diseleksi langsung oleh MUI nantinya insyaallah. Bagi ayah bunda yang ada keluarganya ingin berangkat umroh, karena September kabar dari Arab Saudi insyaallah umroh sudah dibuka, tetap dengan protokol COVID-19 insyaallah. Baik Bapak ayah bunda, ini beberapa informasi yang kami sampaikan terkait kegiatan komunitas Riau Mengaji. Dan jangan lupa ikuti kegiatan kami melalui Instagram komunitas Riau Mengaji dan Facebook komunitas Riau Mengaji, di mana kami setiap tanggal 5-nya melaporkan kepada kaum muslimin seluruh Indonesia berapa Quran yang terkumpul, di mana saja kita bagikan. Dan kami juga lampirkan laporan ini setiap bulannya kepada MUI Kota Pekanbaru dan kepada penasihat kita Ayahanda Tengku Zulkarnain.
sehingga program wakaf ini merupakan program wakaf yang transparan dan kita berlaku zonasi di mana kalau kita bergerak di Riau hasilnya untuk Riau, ketika kita bergerak di Sumatera Utara hasil Quran dan pembinaannya untuk Sumatera Utara. Nah, ini keadilan dan azas keadilan yang kita buat. Dan kabar baiknya, komunitas Riau Mengaji ini bukan kita kumpulkan dulu dana baru kita cetak Qurannya, bukan ayah bunda. Kita dibantu oleh salah satu penerbit Ummul Qura bahwa mereka mencetakkan setiap bulannya 10.000 untuk kita tanpa harus bayar, baru kita cicil bayarnya. Jadi stok kita setiap bulan itu ada 10.000. Kantor kami di Jalan Raja Wali Saksi nomor 97, jangan lupa mampir. Dan bagi ayah bunda butuh pembinaan Quran dan butuh Quran, silakan hubungi kami akan datang dan mengantarkannya. Di mana kita standby Quran sebanyak 10.000 setiap bulannya. Nah, sekian dari kami, informasi bagi kaum muslimin ayah bunda yang ada di Kota Pekanbaru, tidak khawatir lagi bagaimana pembinaan anak-anak kita ke depannya. Kami serahkan kepada agitator kita. Baik, ayah bunda, masih ada yang berwakaf sebelum kita tutup dengan doa? Dinda Khairul satu Al-Quran. Masya Allah, dari adinda kita satu Quran. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahanda Muhammad Rauf 5 Al-Quran. Dari ayahanda kita Muhammad Rauf 5 Al-Quran. Barakallahu bihi. Takbir, Allahu Akbar. Juga Abang Handa Wahyu Suci 5 Al-Quran. Masya Allah, dari Abang Handa kita Wahyu 5 Al-Quran. Barakallahu fiik, semoga menjadi amal jariah. Masya Allah. Ayahanda Musbi Henry 5 Al-Quran. Dari ayahanda Musbi Henry 5 Al-Quran. Barakallahu fiik. Dan kami kabarkan juga ya bunda, kami kabarkan juga ya bunda, komunitas yang mengaji rutin menurunkan para guru setiap bulannya di seluruh provinsi. Insya Allah tanggal 10 kami bersama ayahanda akan ke Zulkarnain. Tanggal 17-nya kita bersama Ustaz Eri. Di bulan Agustus kita bersama Ustaz Al-Hafsi dan juga bersama Syekh Muhammad Ali Jabir nantinya. Dan juga ada Ustaz Hilmi Firdausi dan juga ada Ustaz Omex nantinya di akhir bulan. Insya Allah kami rutin menurunkan 5 ulama nasional setiap bulannya. Minimal 5 ulama nasional setiap bulannya kami turunkan untuk membantu gerakan ini sehingga gerakan ini betul-betul menasional. Almarhum Asnidar mohon didoakan 500.000 rupiah. Masya Allah, dari ibunda kita almarhum Asnidar 5 Quran, mohon doanya. Mariadi 5 Al-Quran. Kemudian dari ayahanda Mariadi 5 Quran. Dari almarhum Haji Agus Muri 5 Quran. Barakallahu fiik. Kemudian ada dari Bu Hajah Hamidah. Masya Allah, semoga menjadi amal jariah. Insya Allah akan juga ada bersama dengan pembinaan Quran yang sedang kita bina. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu doa mustajab untuk para masih ada. Sebelum kita tutup dengan doa bersama Ustaz kita, masih ada. Bismillah. Baik, kita tutup ya dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita serahkan kepada guru kita untuk kita tutup dengan doa bersama. Ayah bunda, apalah artinya kita berkumpul malam ini di masjid al-muslimin tanpa doa. Doa mohon ibadah. Doa itu letaknya ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang beriman. Indonesia ini merdeka bukan hanya dengan bambu runcing, berdarah-darah para kiai, para ulama, para habaib, tapi juga karena kekuatan doa. Mustahil rasanya meriam bisa dikalahkan oleh bambu runcing. Kekuatan doa orang-orang beriman ini yang menyebabkan takdir kita berubah. Mudah-mudahan yang berwakaf malam ini mungkin hutang yang belum lunas Allah mudahkan menyelesaikannya. Keluarga kita yang mungkin hari ini sudah pudar kasih sayang dan cintanya, Allah kembalikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Dan kita juga bermohon mudah-mudahan, saya yakin di antara kita punya anak, kadang-kadang ada di antara anak kita menyusahkan kita. Mudah-mudahan dengan wakaf sedekah infak malam ini anak-anak kita semuanya menjadi soleh dan soleh, hafiz dan hafidh. Dan mudah-mudahan semua hajat kita, apapun permintaan kita, tidak mustahil bagi Allah untuk mengabulkannya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang susah jodohnya Allah berikan jodoh cepat. Dan juga saya pada kesempatan ini menyampaikan mudah-mudahan para pemimpin kita dari bawah sampai atas semuanya diberi hidayah.
bukan lagi dijadikan komersil, tapi betul-betul penyakit ini atau wabah virus ini tidak ada di Indonesia. Mari kita tundukkan wajah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidan walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bangsa kami hari ini Kau beri pujian ya Allah. Mungkin ini teguran ya Allah, dan mungkin juga ini azab dari kami. Mohon kepada Engkau ampuni dosa kami melalui wasilah wakaf sedekah infak kami ya Allah. Jauhkan dari keluarga kami, jauhkan dari masyarakat kami, jauhkan dari bangsa kami segala macam penyakit wabah virus yang jahat ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, apapun hajat kami ya Allah, Engkau kabulkan ya Allah. Minimal ya Allah, berikan kepada kami suami yang soleh, suami yang setia bersama kami sampai akhir hayat kami, suami yang selalu mencintai kami karena Engkau ya Allah, suami yang lembut tutur katanya, bijak berbicara, bisa memanjakan kami istri dan anak-anaknya ya Allah. Jangan Engkau berikan kepada kami suami yang kasar mulutnya, kotor berbicara, bahkan kadang-kadang kami dipermalukan di hadapan orang lain ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, kembalikan hati suami kami, kembalikan cinta kami. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepada Engkau, berikan kepada kami istri yang solehah, istri yang taat kepada Engkau, taat kepada kami suaminya, dan istri yang selalu menutup auratnya ya Allah. Jauhkan istri kami dari ghibah, fitnah, menyakiti orang lain apalagi keluarganya ya Allah. Lembutkan tutur katanya, bijak berbicara, qanaah, merasa puas dengan pemberian kami lahir dan batin ya Rahman. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ampuni dosa orang tua kami, orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang berjuang siang malam sampai kami hari ini sukses ya Allah. Kami hebat hari ini karena orang tua kami. Ampuni dosanya ya Allah. Melalui wasilah wakaf Al-Quran ini, sampaikan doa kami untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Berikan cahaya kuburannya, berikan kebahagiaan kepada mereka. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga ya Allah, sebelum surga yang sebenarnya. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min hufarin niran, lubang-lubang api neraka yang menyala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, kami minta kepada Engkau ya Allah, lahirkan dari kami anak-anak generasi Rabbani yang dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, semua hajat kami banyak ya Allah, banyak sekali hajat kami, keinginan kami, kabulkan ya Allah. Engkau yang mengabulkan apa keinginan kami. Kami mohon kepada Engkau, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami juga bermohon mudah-mudahan komunitas Riau Mengaji, anak-anak muda ini yang dipimpin oleh Ustaz Firdaus, istiqamah, siqah, selalu berjuang karena Engkau ya Allah, dan mudahkan jalan mereka ya Allah, menunjukkan dakwah ini ya Allah, dan menjadikan mereka selalu istiqamah dan soleh-solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.